Kelompok 11, Intrakonflik dan Manajemen Konflik. Dari kelompok 11. Hai semuanya, saya Felicia Budi Putri dari kelompok 11 NIM 31. Halo semuanya, saya Alif Anggarima Putra, NIM 30 dari kelompok 11. Dalam kehidupan kampus, kita sering menghadapi konflik, dari konflik besar hingga konflik kecil. Konflik tidak selalu berarti permusuhan loh, tapi cara kita merespon. Itulah cerminan dari nilai dan kesadaran sosial kita. Dalam video social eksperimen ini, kami akan mengangkat konflik-konflik kecil yang ada di kampus dan mencoba melihat bagaimana sih respon mahasiswa serta mengelola situasi tersebut. Saya dulu dari sini, kami kok ngambil ini. Mas banyak masih kasih ibu mas. Kita kan biasanya Tiap hari di sini. Ini kan lingkungan kuliah, jadi kan bebas. Ya, tapi mas, ini biasanya kita di sini biasanya. Tak boleh gitu sama. Ini kan namanya ini, namanya itu. soalnya kita biasanya di sini banyak. Kenapa? Saya nggak pernah lihat kami itu suka gitu. Apa? Ya kami tahu. Ya. Aku yang bayar nanti ini mas. Bukan sekarang bayar. Aku pelak dulu pakai. Ini mas.
habis melihat nih kakaknya kemarin tuh sempat ada di kantin ya kak ya. Nah sebelumnya kenalin nih kak, aku Cynthia dari Fakultas Psikologi. Di sini ada temenku Felicia dari Fakultas Psikologi. Nah di sini mau bikin video ngerekam sosial eksperimen buat tugas akhir psikologi sosial. Nah makasih buat kita luangin waktunya buat kita wawancarai. Sebelumnya apakah kakak ingin memberitahu namanya apa tidak ingin disebutkan? Ya baik, untuk fakultasnya di fakultas apa kalau boleh tahu? Bagian baiklah. Nah di sini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kak buat terkait yang kemarin kita hasil video yang kita kak. Yang pertama saya akan bertanya, bisa diceritakan kepada Mbak langsung maju ke depan saat antri di kantin tadi? Itu sih sebenarnya ya aku tahu itu aku menyerobot ya, tapi kan aku nggak maksud itu sih, karena aku ngerasa kayak aku udah telat banget nih, jadi kayak mau nggak mau aku melakukan itu tadi. Oh berarti kakaknya telat masuk kelas gitu. Oh gitu. Oke. Pertanyaan yang kedua ya, apakah kakak sempat meminta izin atau menyampaikan alasan ke mahasiswa lain sebelum nyerobot? Ya enggak sih, tapi ya seharusnya ya mereka tahu kalau aku lagi buru-buru, karena emang aku sudah menunjukkan gerak-gerik kalau aku emang terburu-buru sih gitu. Pertanyaan yang selanjutnya, gimana reaksi kakak kalau orang lain juga nyela kayak kakak tadi? Kalau aku lagi santai sih mungkin kayak oke-oke aja ya, tapi kalau emang aku udah kegiatan penuh nih kayak capek atau kayak udah lagi nggak mood, mungkin aku juga akan kesel kali ya kalau dilakukan ya kan ya. Itu adalah wajar sih kak, jadi kalau kena itu tadi ya. Apa kakak merasa tindakan kakak bisa memicu konflik? Bisa jadi iya, tapi aku rasa itu konflik kecil biasa aja sih, dan kadang kita harus mengambil resiko kayak gitu juga sih. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak penting nggak sih antri sesuai urutan? Penting sih biar adil, tapi kadang realitinya nggak sesimpel itu ya, apalagi kalau udah dikejar waktu itu tadi, bisa jadi berantem atau yang hal yang lain. Iya. Gitu. Kalau kakak ada di posisi orang tersebut yang menyerobot, gimana perasaan kakak? Mungkin aku juga kesel, tapi ya aku harap mereka bisa maklum aja kalau aku emang bener-bener buru-buru sih tadi. Belum ya, legowo. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kakak merasa perlu minta maaf ke orang-orang yang kakak serobot tadi? Kalau sekarang mikirnya sih iya ya, harusnya aku ngomong dulu atau minta izin kali ya sebelumnya nyerobot itu tadi. Pertanyaan selanjutnya, apa kakak merasa tindakan kakak menunjukkan siapa diri kakak sebenarnya? Nggak sepenuhnya ya, aku cuman manusia yang kadang bikin keputusan tergesa-gesa aja. Kalau bisa diulang, kakak akan tetap nyerobot atau pilih tunggu? Kalau bisa ngomong dulu, aku pilih minta izin dengan sopan sih. Tapi kalau diem aja terus nyela, ya sekarang aku tahu sih kalau itu salah. Ini yang terakhir ya, apa yang bisa kakak pelajari dari kejadian ini? Aku belajar ya, kalau komunikasi itu penting. Dan rasa empati itu nggak boleh kalah sama ego ataupun alasan yang terburu-buru itu tadi. Ya, makasih banyak loh kak udah mau kita tanya-tanya pada hari ini. Maaf kalau mengganggu waktunya. Baik, terima kasih kak. Terima kasih kak. Mas, kenalin nama saya Felicia Putri dari Fakultas Psikologi. Dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Fakultas? Oke, sebelumnya saya akan bertanya tentang pertanyaan tadi ini. Mas tinggal jawab aja. Pertanyaan pertama, mengapa Mas memilih gazebo itu saat tahu kelompok lain sering duduk di sana? Karena kita kan sering ini ya, sering dapat ke sini. Jadi ya menurut saya itu ya sah-sah aja.
Oke. Pertanyaan berikutnya, apa tanggapan Mas saat kelompok lama terlihat tidak nyaman? Tanggapan saya sebenarnya sih sudah paham ya, tapi nggak ada aturan tertulis soal tempat itu apa yang namanya. Pernahkah Mas merasa berada di posisi mereka sebelumnya? Pernah, dan saat itu saya juga belajar untuk menerima kawan-kawan umum yang bebas sebagai manusia. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Mas, apakah seharusnya kalian berpindah tempat saat tahu mereka datang? Kalau suasananya tegang, mungkin iya, tapi selama tidak konfrontatif, ya saya rasa tetap bisa duduk di sana. Oke. Bagaimana Mas akan menghadapi situasi ini lain kali? Saya akan lebih sensitif, mungkin tanya dulu mereka atau coba cari solusi. Oke. Baik Mas, terima kasih atas pertanyaan yang saya berikan ke Mas dan jawabannya. Selamat siang Mas, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya Arifan Dharma Putra. Di sini saya mendapatkan tugas dari urutan kuliah saya, yaitu psikologi sosial. Mungkin di sini Mas akan mendapatkan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mas. Ya, sebelumnya mungkin Masnya mau memperkenalkan diri atau disamarkan aja namanya Mas? Oh, sebentar John. Saya mulai ya Mas ya. Kenapa Masnya tadi memilih untuk membukakan pintu dan mempersilahkan masuk terlebih dahulu? Kalau sepenglihatannya Mas aja tadi, itu gimana reaksinya orang yang Mas persilahkan masuk terlebih dahulu? Ya pastinya sih orang senang. Iya, sebelumnya mungkin Masnya pernah diperlakukan hal yang sama seperti tadi atau tidak? Ya pastinya sih semua orang pasti merasa saya itu agak senang karena kan kita saya lakukan nggak dapat Jadi kita juga bisa menunjukkan kepada orang kalau kita itu tidak bisa ya. Lalu menurut Mas sendiri, mengalah itu apakah selalu menjadi hal yang baik? Lalu apa yang bisa Mas pelajari dari interaksi sosial yang Mas lakukan seperti tadi? Mungkin saya bisa memberikan kenyamanan atau bagaimana. Mungkin segini dulu ya Mas ya buat pertanyaannya. Sebelumnya saya mohon maaf, ingin meminta waktunya Mas sebentar lagi. Saya terima kasih sudah bersedia untuk menerima pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Mas ya. Jadi kesimpulan dari video ini adalah punya robot tersebut menunjukkan perilaku kompetisi yang dimana itu adalah suatu kebutuhan dan pasti akan terjadi di setiap individu manusia. Dan penyelesaian konflik ini cenderung kepada rasa ingin menang dan kalah, yang dimana hal tersebut bisa dilihat dari video yang sudah ditampilkan tadi. Ya, dari wawancara yang sudah dilakukan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku tersebut menunjukkan perilaku berprinsip negosiasi dan teori identitas, di mana strateginya mendekati kompromi dan penyelesaian berupa sharing ruang sosial.
yang dapat ditarik dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan mahasiswa tadi adalah tindakan ini berpengaruh oleh kolaboratif dan transformasi konflik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Lalu tindakan ini diperkuat oleh penyelesaian konflik berbasis respek sosial. Lalu eksperimen ini menegaskan pentingnya kesadaran sosial dan rasa simpati dan empati. Lalu kemampuan mengelola konflik secara sehat adalah keterampilan penting untuk menciptakan hubungan lingkungan yang nyaman serta inklusif untuk semua orang. Konflik adalah bagian dari kehidupan sosial. Namun, cara kita meresponnya menunjukkan siapa kita. Dari eksperimen ini kita belajar bahwa konflik bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah, tetapi tentang bagaimana kita memahami dari sudut pandang orang lain. Terkadang, mengalah bukan berarti kalah, rela memberi jalan bukan berarti lemah. Justru itulah bentuk kedewasaan sosial kesadaran untuk menjaga harmoni dalam perbedaan. Mari kita jadikan kampus sebagai ruang belajar, tak hanya dalam akademika, tapi juga dalam membentuk karakter, kepedulian, serta empati. Karena konflik tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa memilih untuk mengelolanya dengan bijak. Jadilah bagian dari penyelesaian, bukan dari penyulut masalah.